Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pitch deck tentang Lumiere. Bon appetit everyone. So, ada problem ya. Bagaimana perubahan preferensi konsumen dan inovasi kuliner modern di kalangan generasi muda? Perkembangan dunia kuliner terus berubah mengikuti preferensi generasi muda yang mencari makanan tidak hanya untuk mengenyangkan, tetapi juga pengalaman baru, estetika, dan keunikan yang mudah dibagikan di media sosial, sehingga tren kuliner kekinian yang viral semakin diminati oleh konsumen muda di era digital. Selain itu, di lingkungan kampus seperti Universitas Negeri Jakarta, tingginya permintaan terhadap makanan praktis, cepat saji berkualitas, dan tetap menarik secara visual mendorong munculnya inovasi produk seperti Lumiere yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan tersebut, mencerminkan gaya hidup modern generasi muda yang memprioritaskan pengalaman, makanan yang estetis, praktis, dan sesuai dengan tren kuliner saat ini. Maka dari itu, melihat tren tersebut, muncul gagasan untuk menghadirkan sebuah produk kuliner yang inovatif, praktis, dan bernilai estetika tinggi, yaitu spaghetti brulee Lumiere. Nama Lumiere diambil dari bahasa Prancis yang artinya cahaya baru dalam dunia kuliner yang menghadirkan inovasi dan keunikan rasa yang berbeda dari spaghetti pada umumnya. Selanjutnya ada solusi yang ditawarkan. Penjelasan dari produknya itu adalah Lumer adalah produk kuliner berupa spaghetti brulee, yaitu spaghetti dengan saus creamy yang dilapisi keju leleh dan dipanggang hingga bagian atasnya renyah. Produk ini hadir dalam bentuk siap saji atau ready to eat dan frozen food. Dikemas secara praktis, higienis, dan ramah lingkungan. Lumer menyasar konsumen yang menginginkan makanan modern dengan cita rasa premium namun tetap praktis. Selanjutnya, cara produk menyelesaikan masalah. Lumer menjawab kebutuhan masyarakat modern, khususnya mahasiswa yang memiliki keterbatasan waktu tetapi tetap ingin menikmati makanan berkualitas. Produk ini menghemat waktu konsumsi, mudah dibawa, dapat langsung disantap atau dipanaskan kembali, serta menawarkan rasa premium dengan harga terjangkau. Next. Selanjutnya, proposisi nilai. Nilai unik produk. Nilai unik Lumiere terletak pada konsep fusion food, yaitu perpaduan pasta Italia dengan teknik brulee keju yang jarang ditemui pada produk spaghetti lokal, ditambah dengan tampilan estetik, tekstur lembut dan renyah, serta varian rasa yang disesuaikan dengan lidah Indonesia. Lumiere tampil berbeda dari spaghetti pada umumnya. Manfaat bagi pelanggan memperoleh makanan yang praktis dan cepat dikonsumsi, memiliki cita rasa creamy dan gurih yang premium, cocok untuk berbagai situasi, baik makan siang, cemilan, atau frozen stock, dan yang terakhir memiliki harga yang terjangkau untuk mahasiswa dan pekerja muda. Model bisnis, sumber pendapatan utama berasal dari penjualan spaghetti brulee Lumiere, baik dalam bentuk siap saji maupun frozen food. Penjualan dilakukan secara langsung di lingkungan kampus dan melalui sistem pre-order online. Struktur harga untuk produk spaghetti brulee Lumer disusun dengan mempertimbangkan biaya produksi, daya beli target pasar, serta nilai premium yang ditawarkan. Harga ditetapkan agar tetap terjangkau bagi mahasiswa, namun mampu memberikan margin keuntungan yang berkelanjutan. Penetapan harga mencakup biaya bahan baku, biaya operasional, yaitu biaya tetap dan variabel, serta biaya pengemasan. Dengan strategi harga kompetitif, Lumiere menawarkan cita rasa dan kualitas premium tanpa membebani konsumen, sehingga mampu bersaing dengan produk kuliner sejenis di pasaran. Selanjutnya ada analisis pasar. Yang pertama itu peluang pasar Lumer cukup besar karena tren makanan kekinian dan praktis terus meningkat, khususnya di kalangan generasi muda. Masih terbatasnya produk spaghetti brulee lokal membuka peluang bagi Lumer untuk berkembang sebagai brand kuliner inovatif di sekitar Universitas Negeri Jakarta. Dan yang kedua ada segmentasi pasar, yaitu
Yang pertama ada mahasiswa dan pekerja muda, yang kedua lingkungan Universitas Negeri Jakarta dan sekitarnya, dan yang terakhir ada konsumen yang menyukai makanan kekinian praktis dan estetik. Next. Di sini ada strategi pemasaran dan penjualan. Yang pertama itu rencana branding. Branding Lumer dibangun sebagai makanan modern, premium, dan kekinian. Strategi branding dilakukan melalui pembuatan logo yang menarik, penggunaan media sosial seperti Instagram dan TikTok, konten visual yang estetik, serta menjaga konsistensi rasa dan kualitas produk. Selanjutnya ada saluran penjualan, yaitu yang pertama penjualan langsung di lingkungan kampus UNJ, yang kedua pre-order melalui Instagram, yang terakhir pemanfaatan platform digital seperti Shopee untuk e-commerce dan GoPay sebagai metode pembayaran. Next. Di sini ada kompetitor dan keunggulan kompetitif. Profil kompetitor utama yaitu Lumer berasal dari UMKM kuliner yang menjual menu spaghetti, baked pasta, serta produk olahan keju lainnya yang dipasarkan melalui media sosial. Kompetitor tersebut umumnya menawarkan variasi rasa pasta, namun masih terbatas pada konsep spaghetti konvensional dan belum banyak yang mengusung konsep spaghetti brulee secara spesifik. Serta di sini ada nilai unik produk, yaitu nilai unik Lumer terletak pada inovasi spaghetti brulee yang memadukan saus creamy, keju leleh, dan proses pemanggangan sehingga menghasilkan tekstur lembut di dalam dan renyah di permukaan. Terus produk ini juga dikemas secara modern, praktis, dan tersedia dalam bentuk siap saji serta frozen food, menjadikannya berbeda dan produk spaghetti pada umumnya. Selanjutnya ada roadmap produk atau pengembangan. Yang pertama yaitu visi dan misi. Visinya yaitu menjadi brand kuliner lokal yang inovatif dan kompetitif dengan menghadirkan makanan modern bercita rasa premium yang digemari generasi muda. Lalu ada misi yaitu yang pertama menyediakan produk spaghetti brulee yang lezat, praktis, dan juga berkualitas. Yang kedua mengembangkan inovasi kuliner sesuai tren dan selera pasar. Yang ketiga memanfaatkan media digital sebagai sarana pemasaran utama. Dan yang keempat yaitu mendukung pertumbuhan usaha kuliner lokal berbasis kreativitas mahasiswa. Lalu ada tahapan pengembangan yaitu yang pertama perumusan ide bisnis dan uji coba produk, yang kedua penetapan harga dan perhitungan anggaran, yang ketiga pembuatan identitas merek seperti nama dan juga logo, yang keempat ada peluncuran produk dan promosi awal, yang kelima evaluasi penjualan dan pengembangan menu baru, dan yang terakhir yaitu perluasan pemasaran serta rencana kerjasama dengan mitra. Next. Di sini ada tim inti yaitu ada Razan Malik Hidayat sebagai CEO founder, lalu ada saya sendiri yaitu Brian Akbar sebagai operasional, yang kedua ada marketing yaitu Sri Indah Lestari, lalu ada staff yaitu Tani Safira Rasti dan juga Refli Putra Irfan. Next. Di sini ada proyeksi keuangan yaitu yang pertama perkiraan biaya operasional. Biaya operasional Lumer terdiri dari yang pertama, biaya tetap sebesar Rp57.500, yaitu untuk gas, air, dan juga kemasan. Lalu yang kedua ada biaya variabel sebesar Rp282.500 untuk bahan baku utama dan juga pendukung. Lalu ada pengeluaran lain sebesar Rp200.000. Dan yang terakhir yaitu ada total perkiraan biaya operasional per bulan adalah Rp540.000. Lalu ada proyeksi laba rugi. Di sini berdasarkan proyeksi keuangan, total pendapatan per bulan yaitu 2 juta, lalu ada total biaya sebesar 540.000, lalu ada laba bersih yang diperoleh sebesar 1.460.000 rupiah per bulan, dan yang terakhir yaitu proyeksi ini menunjukkan bahwa usaha Lumer memiliki potensi keuntungan yang cukup baik untuk skala usaha mahasiswa. Selanjutnya ada kebutuhan pendanaan. Yang pertama ada alokasi dana. Alokasi dana usaha Lumer difokuskan pada pembelian bahan baku produksi, biaya operasional seperti gas, air, dan kemasan, biaya promosi dan pemasaran digital, pengeluaran pendukung operasional lainnya, dan alokasi dana dirancang agar penggunaan modal efisien dan mendukung keberlanjutan usaha. Lalu ada rencana penggunaan. Dana digunakan secara bertahap. Yang pertama,
Untuk produksi awal spaghetti brulee, yang kedua pengemasan produk yang higienis dan menarik, yang ketiga promosi melalui Instagram dan TikTok, yang keempat evaluasi penjualan dan pengembangan produk, yang kelima persiapan ekspansi kecil seperti bazar kampus atau kerjasama mitra, dan yang terakhir rencana penggunaan dana ini bertujuan memastikan usaha berjalan efektif dan berkembang secara berkelanjutan. Selanjutnya ada testimoni. Testimoni pertama yaitu dari mahasiswa UNJ. Spaghetti brulee lumer rasanya beda dari spaghetti biasa. Kejunya lumer dan creamy, tapi bagian atasnya ada sensasi garingnya. Cocok banget buat makan siang di kampus karena praktis dan porsinya pas. Lalu ada testimoni dua yaitu dari pelanggan sekitar kampus. Saya suka karena rasanya premium tapi harganya masih terjangkau. Dikemas rapi dan higienis, jadi tetap enak walaupun dibawa pulang. Anak saya juga suka karena kejunya terasa. Lalu testimoni tiga yaitu dari pelanggan frozen food. Versi frozennya sangat membantu. Tinggal dipanaskan, rasanya tetap creamy dan kejunya masih lumar. Cocok buat stok makanan di rumah. Lalu ada studi kasus. Yang pertama latar belakang. Usaha spaghetti brulee lumer dirintis oleh mahasiswa Universitas Negeri Jakarta pada awal tahun 2025. Ide bisnis muncul dari pengamatan terhadap tren makanan kekinian dan di kalangan mahasiswa yang menginginkan makanan praktis, lezat dan memiliki tampilan menarik namun tetap terjangkau. Lalu ada permasalahan. Mahasiswa dan pekerja muda di sekitar kampus sering menghadapi keterbatasan waktu untuk makan, sehingga membutuhkan makanan siap saji yang tetap berkualitas dan bernilai premium. Di sisi lain, pilihan spaghetti lokal dengan konsep unik seperti brulee masih sangat terbatas. Selanjutnya ada solusi yang diberikan. Lumer menghadirkan spaghetti brulee sebagai solusi makanan modern yang siap saji dan mudah dikonsumsi, memiliki cita rasa creamy dan gurih, tampil estetik dan cocok dengan gaya hidup generasi muda, dan tersedia dalam untuk bentuk ready to eat dan frozen food. Dan yang terakhir hasil awal. Berdasarkan uji coba penjualan dan respon pelanggan, Lumer mendapatkan tanggapan positif terutama dari segi rasa, porsi, dan kepraktisan. Pelanggan menilai produk ini berbeda dari spaghetti biasa dan layak menjadi alternatif makanan kekinian di lingkungan kampus. Ya, terima kasih atas presentasinya. Kurang lebih ya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you, Pak Fadri. Ya, Pak Fadri, dosen pengampunya. I love you, Pak. Love you, Pak.